Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Barokah Farm Kediri. Saya Dr. Tovan ingin melanjutkan cerita sebelumnya yang mengenai hambatan-hambatan dalam dunia peternakan. Ya. Jadi mungkin kalau rekan-rekan yang belum menonton video saya sebelumnya mungkin mengira saya ternak langsung sukses seperti ini. Tidak seperti itu. Jadi ternak itu sebuah siklus panjang, dalam semuanya tidak ada yang instan. Ya. Saya pun seringkali gagal, ya, seringkali gagal awal-awal beternak. Jadi bagi rekan-rekan yang mengalami kegagalan saat ini, saat menonton video ini, Anda gagal, yakinlah, lanjut dan akan berhasil. Ya. Saya cerita kegagalan yang pertama itu di awal-awal ternak itu adalah kegagalan dalam hal pakan. Nah, kenapa dalam hal pakan ini menjadi krusial yang perlu saya bahas lebih lanjut, karena pakan itu sendiri sebenarnya kalau dalam analisa usaha sebuah peternakan baik kambing maupun domba itu menyerap 70% dana kita ke pakan. Karena sehari-hari kita keluar makan terus, keluar makan terus, dan kunci keberhasilan sebuah peternakan, baik itu breeding maupun fattening, adalah di manajemen pakan. Tanpa mengesampingkan manajemen yang lainnya ya, tetapi kuncinya adalah di manajemen pakan, karena dia menyerap dana yang lebih besar. Nah, saya teringat dulu tahun 2014 saya mulai awal ternak itu, saya pakan praktis tidak ada persiapan. Ya, karena saya dulu berangkat dari hobi, hanya untuk seneng-seneng, jadi pakan tidak saya perhitungkan habisnya berapa. Sehari 50.000 pun oke, tidak ada masalah. Sehari 20.000 oke. Yang untuk kontes itu bahkan bisa lebih, tidak ada masalah. Terus ternyata dalam perkembangannya itu keliru. Kalau kita mau menjadi sebuah industri peternakan, pakan itu menjadi poin yang sangat penting yang harus kita perhitungkan sejak awal. Ya. Jadi mungkin sekarang ada istilah bank pakan, itu benar sekali. Kita harus menyiapkan pakan dulu. Nah, jadi saya kembali cerita kegagalan saya dulu. Jadi pakan dulu, saya itu yang tidak tahu yang namanya pakan itu kambing domba itu perlu serat, konsentrat, karbohidrat, mineral, kalsium atau multivitamin yang lain. Saya tidak kenal dulu. Jadi saya tahunya dulu domba ya saya kasih makan hijauan, segar, kasihkan gemuk gitu aja. Ternyata tidak seperti itu. Ya, ternyata tidak seperti itu. Jadi kegagalan saya pertama dulu, saya tidak memperhatikan pakan saya. Ya, satu, saya tidak tahu jenis-jenis pakan apa yang baik dan yang tidak baik untuk kambing. Yang kedua, saya tidak menyiapkan hijauan atau pakan saya dulu sebelum ternak. Jadi saya beli ternaknya dulu baru memikirkan pakan. Nah, ternyata itu adalah konsep yang keliru. Yang betul adalah sebelum kita beternak, kita siapkan pakannya dulu, kita siapkan kandangnya dulu. Jadi harus seperti itu. Tidak terus lantas kita beli ternak dalam jumlah besar tapi pakan kita belum punya, sehingga nanti ternaknya datang, pakan belum ada, stres, tidak ada yang dimakan, akhirnya sakit. Terus kalau kita tidak punya ilmu tentang kesehatan, tidak tahu terapi pengobatan, ya akhirnya mati, yang mana itu akan menambah kerugian kita dalam beternak. Ya. Jadi saya dulu pakan juga tidak langsung lantas menemukan formula yang baik. Saya dulu ya coba-coba. Jadi yang awalnya saya tahu hanya pakan itu hijauan, pakai rumput segar, pakai ramban, terus akhirnya mulai mengenal ampas tahu, mulai mengenal polar, mulai mengenal pakan kering lainnya seperti kleci, seperti kangkung kering, terus beberapa konsentrat, mulai dari situ. Nah, sehingga dalam perjalanannya saya mulai banyak mencoba karena saya tidak ada basic keilmuan dalam dunia peternakan. Dan saat awal-awal dulu tahun 2014 itu edukasi di YouTube maupun di Facebook maupun dari peternak-peternak senior itu masih minim, sehingga yang bisa saya lakukan saat itu adalah trial and error, mencoba
ya kadang berhasil, ya kadang gagal. Tetapi proses itu ya harus saya lewati karena saya tidak ada guru, saya tidak punya panduan, sehingga saya harus mencoba sendiri. Nah, jadi saya dulu pernah mencoba yang namanya fermentasi, yang namanya silase, yang namanya hijauan segar, yang namanya konsentrat jadi, komplit fit jadi. Sudah saya pernah coba semuanya. Ya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, jadi pakan itu sebenarnya kalau dalam dunia peternak, rekan-rekan boleh meniru dari farm saya atau farm yang berhasil di tempat lainnya, tetapi tidak usah terpaku dengan bahan-bahan yang ada di farm tersebut, karena di farm saya bahan yang murah belum tentu yang murah di tempatnya Bapak. Ya, semisal saya ambil contoh aja untuk kasus ampas tahu. Ampas tahu di Kediri sini mahal sekali, bahkan mungkin 1 kilo basah itu bisa dihargai 1.000. Dan kalau dipraktekkan di sini tidak masuk dalam hitungan. Tetapi kalau ampas tahu kita bicara di Jawa Barat, ada rekan saya ternak di Bekasi itu, dekatnya ada pabrik tahu. Ampas tahu itu menjadi limbah yang PR, dibuang mereka. Kadang ada yang dibuang di sungai, terus kalau nggak ada yang mau ya mereka pusing sendiri. Sehingga ampas tahu di sana itu gratis. Nah, bagi rekan-rekan yang ternak di daerah pabrik tahu yang mana itu ampasnya melimpah, dijual murah atau bahkan gratis, ya saran saya itu yang dipakai. Jadi sehingga kalau kita dalam manajemen pakan itu kita jangan fanatik harus jenis A, B, C, D untuk pakannya. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungan jumlah pakan yang akan kita berikan ke ternaknya, komposisi yang diberikan ke ternaknya, terus multivitamin atau premix apa yang dibutuhkan oleh ternaknya. Nah, itu semua yang harus rekan-rekan ketahui. Ya. Jadi nanti mungkin di next video akan saya jelaskan apa yang diperlukan oleh ternak kita, komposisinya, baik jumlahnya, baik kandungannya dan sebagainya, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Ya. Jadi kembali ke masalah pakan. Jadi pakan bagi rekan-rekan semua boleh belajar kemanapun, boleh mencontoh bahan apapun, tapi harus diperhitungkan mengenai potensi kearifan lokal di lokasi kandang kita. Sebaiknya itu yang kita manfaatkan karena itu akan tentunya murah bahkan gratis dan nantinya akan sangat membantu dalam hal pemodalan kita untuk produksi pakan. Ya, itu yang perlu rekan-rekan ketahui. Ya. Jadi pakan, kalau saran saya untuk mengatasi hambatan di pakan, satu, yang harus kita siapkan sebelum ternak datang itu kita harus menyiapkan pakan. Ya, kalau pakan hijauan sebaiknya kita menanam dulu. Ya, berapa luasannya nanti akan ada video khusus mengenai hal tersebut. Ya, jadi yang harus disiapkan pertama kali adalah bank pakan sebelum ternak kita datang. Ya, bank pakan itu boleh bank pakan hijauan atau bank pakan pakan kering. Prinsipnya harus kita siapkan dulu. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan tersebut adalah kita bisa belajar dari peternak-peternak yang sudah sukses sebelumnya atau yang rekan-rekan anggap berhasil dalam manajemen pakan. Jadi datang ke sana, kita tanya-tanya, kita pelajari apa-apa pakan yang di sana yang diterapkan, dan mungkin ada sebagian yang bisa kita aplikasikan di kandang kita. Yang ketiga yang bisa rekan-rekan lakukan adalah mengikuti video-video atau tutorial dari peternak-peternak yang sudah sukses sebelumnya, ataupun ikut program-program workshop magang di peternak-peternak yang sudah berjalan baik atau minimal sudah 3 tahun mereka beternak, sehingga sudah mereka melalui masa-masa sulit, dan itu bisa kita jadikan sebuah acuan. Ya. Dan tips yang terakhir yang mengenai pakan yang harus diingat adalah apabila kita menemui kendala dalam hal pakan, kita harus segera cari penyebabnya dan segera atasi dan segera eksekusi. Jangan menunda.
Karena semakin kita menunda masalah pakan, tentunya keuangan semakin membengkak, kesehatan kambing domba juga terganggu, dan akhirnya sakit dan mati sehingga menyebabkan kerugian. Ya, itu 4 tips dari saya untuk menghadapi hambatan-hambatan pakan yang mungkin dan pasti akan kita ketemui dalam dunia peternakan. Kira-kira itu dari saya. Mungkin bagi rekan-rekan yang bertanya bisa ketik di kolom komentar. Yang belum like, subscribe, saya mohon segera pencet tombolnya untuk like, subscribe untuk kemajuan channel kami, dan bisa sharing-sharing masalah peternakan di Barokah Farm Kediri. Terima kasih atas perhatian dan atensi bagi rekan-rekan semua. Semoga video singkat ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.